Shalom dan selamat berjumpa Ibu Bapak dan Saudara-saudari dalam permenungan kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama membaca atau mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam, kepala dan pemuda rakyat dan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang kerajaan Allah itu. Dan supaya mudah dipahami, mudah dimengerti, Tuhan menggunakan perumpamaan. Ia menggunakan perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang raja atau seorang tuan yang mengadakan pesta pernikahan. Kita sudah terbiasa dengan pesta pernikahan dan jamuan makan yang diadakan dalam sebuah pesta pernikahan. Pasti ibu bapak, saudara-saudara, ketika akan menghadapi perjamuan nikah, pasti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan mengenakan pakaian pesta yang layak untuk hadir sebuah pesta. Tidak hanya itu, kita akan mendandani diri kita, membuat diri kita menjadi tampak menarik dilihat orang dalam pesta perjamuan. Tetapi itu semua kita lakukan juga bukan hanya supaya kita menarik, tetapi menghargai dan menghormati si tuan pesta. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita hadir dalam sebuah pesta, itu kan pasti ada makanan yang melimpah dan semua sudah disediakan oleh si tuan pesta.
Tempat yang nyaman sudah disediakan, bahkan ada musik atau hiburan yang menarik dan hidangan yang sangat enak dihidangkan bagi seluruh tamu. Intinya kita hanya datang dengan dikatakan mengenakan pakaian pesta agar kita layak ikut dalam pesta itu. Demikianlah Tuhan mengumpamakan kerajaan Allah seperti raja yang mengadakan pesta. Artinya dalam kerajaan Allah itu Tuhan telah menyediakan segala-galanya bagi kita. Makanan yang berlimpah, suasana yang penuh kegembiraan dan sukacita. Dan kalau boleh saya katakan bahwa kalau sudah disediakan oleh Tuhan, sebenarnya tidak ada lagi usaha dari kita. Yang diperlukan adalah kemauan dan kesiapan kita untuk menerima undangan Tuhan untuk menghadiri perjamuan pestanya. Nah, bagian yang pertama kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sudah ditentukan, sudah ada orang yang sudah dipilih untuk datang dalam perjamuan itu. Persis ketika kita mengadakan pesta nikah bagi keluarga atau anak kita, pasti daftar tamu itu sudah ada. Dan biasanya sudah ada daftar tamu siapa yang paling pertama akan kita undang dalam pesta itu. Paling tidak adalah keluarga terdekat dulu, ya. Kalau boleh katakan ring satu yang ada dalam keluarga kita, itu sudah pasti kita undang. Nah, dalam konteks bacaan yang kita dengarkan, Yesus mengingatkan bahwa bangsa Israel adalah yang pertama-tama telah dipilih oleh Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan masuk dalam perjamuan yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mendengarkan dan mengikuti perjalanan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel itu menolak pewartaan sabda Tuhan. Dikatakan bahwa mereka melonak para nabi-nabi, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus Allah ke tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dengan kehidupan harian mereka. Itulah gambaran yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, bahwa mereka, para tamu itu tidak layak lagi mereka yang dipilih. Tetapi karena hidangan sudah ada, artinya Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita semua. Dan Tuhan menghendaki kita selamat. Maka Ia mengutus murid-muridnya. Ia mengutus pewarta-pewartanya, rasul-rasulnya, untuk mengumpulkan banyak orang untuk hadir di pesta. Tidak lagi dibatasi pada lingkungan bangsa Israel, tetapi digambarkan tadi mereka pergi ke jalan-jalan, ke persimpangan-persimpangan, dan mengumpulkan orang, baik orang-orang jahat maupun orang-orang baik, dipanggil dan diundang dalam perjamuan itu. Di dalam Yesus Kristus, semua orang diundang untuk datang kepada keselamatan itu sendiri. Dan kita semua sebagai murid Kristus sudah mengenakan Kristus pada diri kita. Tetapi jangan salah, ibu, bapak, dan saudara-saudari, seringkali kita tidak sadar kita telah mengenakan Kristus pada diri kita. Tetapi kita tidak mendandani diri kita dengan pakaian yang sesungguhnya sebagai murid Kristus untuk hadir dalam perjamuannya. Itulah yang digambarkan oleh Yesus, bahwa di antara orang-orang yang sudah dipanggil itu, kita menyadari diri kita. Mungkin dulunya kita pendosa, belum tentu hidup kita sempurna, tetapi Tuhan tetap memanggil kita, mengundang kita dalam perjamuan. Melalui baptisan kita dipertobatkan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Kita disebut anak-anak Allah, dilayakkan untuk hadir dalam perjamuan Tuhan. Kita dipanggil, kita diundang. Tetapi sayangnya, seringkali kita tidak mengenakan pakaian pesta kita. Kita seringkali lupa menggunakan pakaian-pakaian kita sebagai murid Kristus. Dan karena itu Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengingatkan kita, bagaimana mungkin Anda bisa hadir di sini tanpa pakaian pesta.
Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, seringkali kita lupa untuk membangun kualitas karakter sebagai murid Yesus. Pakaian Kristus, pakaian sebagai murid-murid Kristus yang melekat pada diri kita, itu kita kenakan dalam setiap tindakan, tutur kata, perbuatan, dan setiap usaha yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Sebagai contoh konkret, ibu bapak, saudara-saudara, ketika hadir dalam Ekaristi, mungkin kita tidak menggunakan pakaian pesta untuk hadir dalam Ekaristi, atau kalau membahasakan pakaian Ekaristi. Karena apa? Kita tidak sepenuhnya mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan dalam Ekaristi. Kita masih sibuk dengan urusan kita. Contohnya, kita datang terlambat. Sampai di dalam Ekaristi, kita masih sibuk dengan diri kita sendiri, pikiran kita masih memikirkan urusan kita yang ada di rumah, bisnis kita, atau kita sibuk dengan handphone kita. Kita murid Kristus. Kita disebut orang Kristiani, tetapi kita belum sesungguhnya mengenakan pakaian kekristianian kita. Kita belum sungguh-sungguh mengenakan pakaian kita sebagai murid-murid Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita yang telah dipanggil oleh Tuhan masuk dalam bilangan orang yang diundang, karena kita adalah anak-anak Allah, keluarga Allah, maka kita diundang untuk hadir dalam perjamuan pesta. Tetapi jangan lupa untuk mengenakan pakaian pesta sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, untuk hadir di dalam perjamuan Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat di dalam mengusahakan kebaikan. Jangan lupa mempersiapkan diri dan kenakan pakaian sebagai murid Kristus untuk menghadiri perjamuan Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengakhiri rangkaian permenungan kita hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Mampukan dan teguhkan kami untuk selalu mengenakan pakaian-pakaian kami, yakni pakaian sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak-Mu. Biarlah melalui tindakan, pewartaan, seluruh karya kami, nama-Mu selalu dimuliakan. Kami boleh menghadirkan Kristus yang adalah kedamaian, sukacita, dan kegembiraan bagi kami. Bantu kami untuk tetap setia menjalankan tugas perutusan kami di dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan, usaha, dan karya kita diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan hari ini. Kita tetap menjaga kesehatan, sehingga kita tetap sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporat Tangkeliku. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.